65 kita akan baca bersama-sama. Kaum pria akan baca bersama-sama di dalam ayatnya yang ganjil, yaitu ayat 67, dan kaum wanita akan baca ayat 68 sampai seterusnya. Mari kaum pria kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Sakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus lalu bernubuat. Allah Israel, sebab ia datang untuk melawat umatnya dan membawa kelepasan bagi. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya itu, seperti yang telah difirmankannya sebelum kala oleh mulut nabi-nabi yang kul, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita. Yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham bapa leluhur kita, bahwa ia mengaruniai kita. Dalam kekudusan dan dalam kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Bapak ibu saudaraku, perikop yang kita baca ini adalah sebuah nyanyian yang lahir dari seorang yang hidupnya saleh. Seorang yang hidupnya saleh, yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan di dalam pergumulannya. Siapakah dia? Dia adalah Zakaria. Sebelum kita mempelajari isi nyanyian ini, kita akan bersama-sama melihat siapa itu Zakaria. Bapak ibu saudaraku, Zakaria adalah seorang imam dari rombongan Abia. Zakaria dan istrinya itu juga, yaitu Elizabeth, itu berasal dari keturunan Harun. Keturunan Harun yaitu keturunan imam, di mana imam besar yang pertama dan dari garis keturunan yang menjabat sebagai imam di Bait Allah, yaitu Imam Harun. Dan dikatakan bahwa Zakaria dan Elizabeth, mereka itu adalah dari keturunan imam. Tapi bukan hanya itu saja, bukan dari keturunan imam, tapi kalau kita baca di dalam Lukas 1, karena kita tidak punya banyak waktu, Bapak Ibu di rumah bisa baca pasal 1 secara keseluruhannya. Di situ kita akan melihat bahwa Zakaria dan Elizabeth itu bukan hanya seorang imam yang setia melayani Tuhan, tetapi mereka itu dikatakan bahwa mereka itu hidup benar di hadapan Tuhan dan menuruti segala perintah dan ketetapan Tuhan, dan tidak bercacat. Bapak Ibu dikatakan bahwa mereka adalah seorang hamba yang setia, tetapi di dalam kesetiaannya mereka itu, mereka menghadapi sebuah pergumulan yang berat, yaitu bahwa istrinya itu mereka tidak memiliki anak, atau istrinya mengalami mandul. Dan mandul itu adalah sebuah aib bagi orang-orang pada zaman itu. Aib artinya apa? Artinya bahwa sebuah kondisi yang tidak baik dan akan membuat malu jika itu diketahui oleh orang. Jadi Bapak Ibu, seorang hamba yang setia tetapi mengalami sebuah masalah, yaitu bahwa mereka tidak punya anak. Tetapi bukan hanya itu saja, tetapi sudah lanjut usia dan tidak mungkin. Mereka berusaha pun tidak mungkin karena sudah lanjut usia dan tidak mungkin dapat anak. Nah, kalau kita aplikasikan di saat ini, ya seorang hamba Tuhan atau seorang pelayan Tuhan yang setia, yang full time melayani Tuhan, bukan hanya full time tapi full heart begitu ya. Tetapi di dalam pelayanannya itu dia mengalami sebuah pergumulan yang berat. Dia mengalami sebuah masalah. Nah, Bapak Ibu, dari bagian ini kita pelajari bahwa kesalehan atau ketaatan kita itu tidak membuat kita terhindar dari masalah hidup. Apapun yang kita lakukan, mungkin kita sudah setia bertahun-tahun kepada Tuhan, tapi itu tidak menghindarkan kita dari pergumulan hidup. Tetapi yang menarik bahwa di dalam pergumulan hidup kita, Allah itu bekerja. Allah itu memberikan kita kekuatan untuk melewati semua pergumulan hidup. Nah, Bapak Ibu, ada orang Kristen yang mengeluh,
ketika mereka itu sudah bersungguh-sungguh kepada Tuhan, mereka itu sudah melayani Tuhan, mereka sudah setia beribadah kepada Tuhan, bahkan setia melakukan yang terbaik kepada Tuhan, memberikan persembahan kepada Tuhan. Tetapi ketika pergumulan hidup itu datang, ketika mereka menghadapi kondisi yang tidak ideal di dalam keluarga mereka, mereka berkata bahwa Tuhan, di manakah Engkau? Mengapa saya sudah setia kepada Tuhan? Mengapa saya sudah lakukan terbaik kepada Tuhan? Tapi kenapa hidupku penuh dengan masalah? Bapak Ibu, dari bagian ini kita bisa mempelajari bahwa kesalehan kita atau kebaikan kita yang kita lakukan itu tidak membuat kita terhindar dari masalah. Tetapi bersyukur kepada Tuhan bahwa di dalam setiap hal, di dalam setiap pergumulan yang kita hadapi, Allah itu setia. Allah itu setia menolong kita, memampukan kita untuk melewati setiap persoalan hidup. Dan inilah yang dialami oleh Zakaria, seorang pelayan Tuhan yang setia, seorang pelayan Tuhan yang taat kepada Tuhan, yang mengalami pergumulan yang panjang. Apa yang mustahil bagi dunia, itu tidak mustahil bagi Tuhan. Apa yang tidak mungkin bagi dunia, sangat mungkin bagi Tuhan. Kalau kita membaca di dalam Lukas ini, maka kita akan melihat bahwa Allah mengirim malaikat Tuhan memberitahukan kepada Zakaria bahwa Zakaria, kamu akan melahirkan, istrimu akan melahirkan seorang anak, yaitu Yohanes, dan anak itu akan menjadi pembuka jalan bagi Kristus Yesus yang lahir. Secara manusia, Zakaria juga sadar bahwa dia sudah tua dan istrinya sudah tua, mandul dan tidak punya anak, dan dia bilang tidak mungkin, sangat-sangat tidak mungkin. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Yang terjadi yaitu Zakaria karena ketidakpercayaannya, secara manusia tidak percaya kepada apa yang malaikat sampaikan. Akhirnya apa? Zakaria itu, malaikat bilang, sudah, karena bahasa sehari-hari itu, sudah, karena kamu tidak percaya, kamu mau melihat bukti, saya akan kasih bisu kamu. Akhirnya Zakaria itu tidak bisa berbicara sampai Yohanes itu lahir. Zakaria itu tidak bicara sampai Yohanes itu lahir. Dan ketika Yohanes itu lahir, anaknya itu lahir, kalimat yang keluar dari mulut Zakaria pertama kali itu di dalam ayat 64 itu dikatakan begini, seketika itu juga terbukalah mulutnya, mulut Zakaria ini, dan terlepaslah lidahnya, lalu ia berkata-kata dan memuji Tuhan. Dan firman Tuhan yang kita sudah baca bersama-sama ini adalah sebuah nyanyian pujian yang lahir dari seorang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengalami kuasa Tuhan. Dan hari ini kita belajar tentang nyanyian pujian Zakaria, biasa disebut dengan Benedictus. Bapak Ibu, pertanyaannya begini, dari nyanyian ini kita bisa belajar mengenai Allah seperti apa yang kita sembah, atau Allah seperti apa yang kita imani atau kita percaya, yaitu bahwa Allah Sang Penyelamat. Bapak Ibu, di dalam ayat 30 di dalam ayat 68 sampai 69 itu menggambarkan, Zakaria itu menggambarkan siapa Allah yang ia sembah. Di awal pujian ia katakan bahwa terpujilah Tuhan Allah Israel. Dikatakan bahwa terpujilah Tuhan Allah Israel. Nah Bapak Ibu, Allah Israel adalah sebuah penegasan tentang Allah yang disembah oleh nenek moyang mereka atau oleh orang-orang Israel sejak dahulu. Sejak dahulu. Nah ada penafsir yang berkata bahwa waktu itu banyak Allah-Allah lain begitu yang disembah oleh orang-orang pada saat itu, sehingga penyebutan Allah Israel itu adalah sebuah penegasan kepada umat Israel, kepada orang-orang pada saat itu, bahwa Allah yang dimaksudkan oleh Zakaria adalah Allah yang membebaskan umat Israel keluar dari tanah perbudakan, dari tanah Mesir, dan itulah yang disembah oleh Zakaria. Dan ini yang Zakaria sedang gambarkan tentang Allah Israel itu. Nah, Bapak Ibu, dikatakan bahwa terpujilah Allah Israel sebab ia melawat, atau dengan kata lain ia mengunjungi. Melawat itu yaitu mengunjungi ya.
melawat atau mengunjungi umatnya. Bukan hanya mengunjungi, tetapi dia melepaskan atau memberikan penebusan bagi umatnya. Tapi bukan hanya memberikan penebusan bagi umatnya, tetapi dia menumbuhkan tanduk keselamatan atau memberikan keselamatan kepada umat Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, mengapa Allah itu mengerjakan keselamatan bagi kita? Mengapa itu Allah Bapa harus mengutus anaknya turun ke dalam dunia untuk menebus setiap kita? Atau mengapa Yesus itu harus lahir ke dalam dunia yang sekarang kita sedang rayakan di momen Natal ini? Mengapa? Bapak Ibu, mengapa Yesus harus datang ke dalam dunia? Karena Tuhan tahu, Allah tahu bahwa manusia tidak bisa menyelamatkan diri sendiri dari dosa. Dosa adalah masalah serius. Dosa membuat relasi kita dengan Tuhan menjadi rusak. Di dalam Roma 3 ayat 23 dikatakan bahwa manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Manusia sudah berdosa. Manusia tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Apapun caranya, tidak bisa. Karena apa? Karena manusia sudah berdosa. Dengan segala perbuatan baik kita, dengan segala kesalehan kita, dengan segala hal baik yang kita lakukan, itu tidak akan membuat kita selamat. Karena itu Bapak Ibu, harus ada seorang yang suci, yang kudus turun ke dalam dunia untuk menebus setiap kita. Untuk menebus setiap kita. Dikatakan bahwa semua orang tanpa terkecuali, semua orang, yaitu manusia, semua orang telah berbuat dosa. Nah, Bapak Ibu yang pernah ikut pelatihan ya, Evangelism Explosion ya, ledakan penginjilan gitu, ada salah satu, itu merupakan salah satu metode penginjilan ya. Kalau lose atau para pelayan pasti pernah mengikuti ya pelatihan itu. Nah, di situ ada sebuah contoh bagaimana sebuah contoh atau sebuah gambaran yang diberikan yang menjelaskan tentang manusia yang berdosa, manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Ada sebuah gambaran, siapa yang ingat yang mengikuti itu, ada satu orang yang tenggelam, betul ya, semoga saya tidak salah begitu, tenggelam minta tolong di tengah lautan ya. Dia minta tolong, dia mengangkat tangan untuk minta tolong. Dia itu menggambarkan tentang manusia itu tidak bisa menyelamatkan diri sendiri dan manusia itu pasti binasa di dalam lautan dosa. Nah, tapi Bapak Ibu kalau kita baca di dalam Efesus 2 ayat 1 itu dikatakan bahwa kita itu dulu sudah mati. Kita dahulu atau kamu dahulu itu sudah mati karena apa? Karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Bapak Ibu seharusnya ya begini, orang yang sudah mati tidak mungkin minta makan ya, tidak mungkin minta minum, atau tidak mungkin datang ada ke-100 begitu, tidak mungkin. Orang yang mati tidak mungkin bergerak ya, tidak. Seharusnya mungkin lebih ekstrim lagi ya, gambaran yang diberikan, contoh diberikan itu, mungkin manusia itu bukan hanya tenggelam dan minta tolong, tapi sudah mati di dalam lautan dosa itu. Jadi gambarannya ekstrim bukan dia sedang minta tolong begitu ya, tapi betul-betul mati di dalam lautan, mati di dalam lautan itu sendiri. Tetapi Allah yang penuh rahmat itu memberikan kehidupan yang kekal kepadanya. Dan inilah gambaran kita. Kita di tengah lautan kebinasaan, sehingga Allah itu harus turun ke dalam dunia menjadi manusia karena kita tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Dan seharusnya gambaran itu adalah gambaran kita yang mati di tengah lautan. Karena itu Allah yang kudus, Allah yang mulia, yang tak berdosa itu datang ke dalam dunia menjadi manusia dan memberikan kita keselamatan. Ia datang sebagai manusia, menjadi perantara kita. Agar apa? Agar hubungan kita dengan Allah yang rusak itu dipulihkan. Hubungan kita dengan Allah yang rusak itu dipulihkan. Karena itu Bapak Ibu, hari ini kita bisa merayakan Natal. Nah, ada yang tanya begini, kok Allah itu bisa menjadi manusia? Kok orang Kristen itu menyembah manusia? Ya, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar juga. Bapak Ibu begini ya, Allah yang Maha Kuasa, dia dapat melakukan segala perkara yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun. Kalau Allah tidak bisa
melakukan segala apapun, berarti Allah itu bukan Allah. Tapi karena dia adalah Allah, dia mampu melakukan semuanya, maka tidak heran kalau Allah itu bisa menjadi manusia, sama seperti manusia, untuk menyelamatkan manusia. Yang mengherankan atau yang tidak masuk akal, yaitu kalau manusia mau menjadi Allah, itu yang mengherankan. Tapi kalau Allah menjadi manusia, itu sangat-sangat tidak mengherankan. Karena memang dia adalah Allah yang maha kuasa, dia berkuasa, dan dia punya otoritas penuh untuk hal itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Alkitab mencatat bahwa di dalam perikop yang kita baca bersama-sama itu, Alkitab mencatat bahwa kedatangan Kristus adalah, atau kedatangan Sang Mesias itu sudah dinubuatkan bertahun-tahun sejak purbakala atau sejak dahulu kala. Melalui apa? Melalui para hamba-hamba Allah, melalui para nabi-nabi telah memberikan janji itu. Nah, di dalam perjanjian lama itu kalau kita melihat banyak sekali nabi-nabi itu datang menyampaikan bahwa nanti akan ada Mesias yang datang menyelamatkan kita. Dia menjadikan seorang raja yang bukan hanya membebaskan Israel, tetapi dia akan membebaskan seluruh dunia dari murka Allah, dari dosa. Dan itu Bapak Ibu, dari masa ke masa, dari generasi ke generasi, janji itu diberikan. Walaupun membutuhkan waktu yang lama, tapi apakah Allah itu mengingkari janjinya? Sama sekali tidak. Sama sekali tidak Bapak Ibu. Bahwa kesetiaan Allah itu tidak dibatasi oleh waktu, oleh jarak, oleh apapun, oleh masa apapun. Dan itu kita bisa lihat, atau kita bisa melihatnya melalui apa? Melalui kelahiran Yesus Kristus bagi kita. Bapak Ibu, hari ini kita bisa merayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus, kita bisa merayakan Natal ini. Itu karena Allah itu memberikan dirinya bagi kita. Ini bukan misalnya, oke, karena Tuhan Yesus sudah lahir, kita mulai mencari alasan nih. Alasan apa yang cocok supaya alasan apa yang cocok supaya membuktikan bahwa Yesus ini lahir. Tidak. Tapi ini sudah dinubuatkan sejak dahulu kala. Sudah diberitahukan oleh nabi-nabi bahwa nanti akan datang seorang sang raja, seorang Mesias. Dan itu digenapi. Jadi kehadiran Kristus itu adalah sebuah penggenapan. Dan Bapak Ibu, ini memberikan kita sebuah harapan bahwa Allah itu adalah Allah yang setia, yang menyelesaikan apa yang dinubuatkan oleh para nabi di dalam diri Yesus Kristus. Jadi iman Kristen adalah sebuah iman yang kokoh, iman yang bukan tidak masuk akal, tidak. Tapi iman yang sungguh, iman yang selalu iman yang betul-betul terbukti bahwa itu nyata dan itu dilakukan, digenapi di dalam Yesus Kristus. Nah Bapak Ibu, kelahiran Yesus Kristus bagi kita adalah sebuah pengharapan bahwa Allah yang sama yang telah lahir, yang dinubuatkan oleh para nabi itu, Allah yang sama itu juga yang akan menuntun hidup kita. Allah yang setia pada janjinya kepada nenek moyang kita dan digenapi di dalam Yesus Kristus. Allah yang sama itu akan menuntun kehidupan kita dari waktu ke waktu. Bapak Ibu, masalah terbesar kita yaitu dosa telah diselesaikan oleh Kristus. Masakan ia meninggalkan kita sendirian menjalani pergumulan hidup kita. Sekali lagi Bapak Ibu, masalah hidup kita terbesar yaitu tentang dosa sudah diselesaikan oleh Yesus Kristus. Masakan masalah pergumulan hidup kita sehari-hari Tuhan meninggalkan kita? Tidak mungkin. Bahwa dia adalah Allah yang setia di dalam segala pergumulan kita, apapun kondisi yang kita alami saat ini, melalui kehadiran, melalui kelahiran Yesus Kristus, itu memberikan kita kepastian pengharapan di dalam Yesus Kristus. Karena apa? Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia pada janjinya. Nah Bapak Ibu Saudaraku, dalam bulan Desember ini, setiap tahun kita merayakan kelahiran Yesus Kristus. Nah coba kita renungkan, apa sih makna Natal bagi kita? Apa sih makna kelahiran bagi kita? Nah Bapak Ibu, ada jokes dari waktu saya kuliah di STT Jeffrey, begitu ya.
waktu masih jadi mahasiswa, Natal itu kami pakai istilah makna Natal. Itu makanan Natal gitu, makna gitu ya, makanan Natal gitu ya. Jadi jadi kalau masuk bulan Desember itu mahasiswa paling senang karena apa? Siapa yang bisa kasih jawaban ya, nanti dapat hadiah gitu. Yaitu perbaikan gizi begitu ya. Perbaikan gizi. Jadi kalau Natal itu puji Tuhan, haleluya gitu. Inilah makna Natal sesungguhnya, makanan Natal gitu. Tapi ini joke saja ya. Oke. Bapak Ibu begini. Apa sih poinnya begini? Apa sih makna Natal bagi kita? Sudah berapa lama kita itu merayakan Natal? Apakah Natal itu hanya sekadar makanan, perayaan, hadiah Natal, atau pujian-pujian yang indah? Bapak Ibu, jika kita berkata bahwa Natal adalah merayakan kelahiran Yesus Kristus, pertanyaannya, Tuhan seperti apa yang kita rayakan? Tuhan seperti apa yang kita rayakan? Dari kehidupan dan nyanyian Zakaria ini, Bapak Ibu, kita pelajari bahwa Tuhan yang kita rayakan setiap tahun adalah Tuhan Sang Juru Selamat, Sang Juru Selamat umat manusia yang datang mengunjungi, yang melawat manusia yang berdosa. Agar apa? Agar kita semua itu bisa menikmati kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Sang Penebus. Jadi Natal itu berbicara tentang apa? Natal itu berbicara tentang Sang Mulia, Sang Kudus mengunjungi dan melawat manusia yang berdosa, yaitu saya dan Bapak Ibu Saudara semuanya. Agar apa? Agar kita itu bisa menikmati kehidupan yang kekal. Kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Sang Penebus kita. Dan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengerti bahwa Natal itu bukan berbicara tentang seberapa besar perayaan yang kita lakukan, seberapa banyak makanan yang kita makan begitu, tidak. Tapi kalau kita sudah mengerti bahwa Natal itu berbicara tentang Allah yang turun ke dalam dunia, menyelamatkan kita, melawat kita, maka bagaimana respon kita? Jika kita memahami hal ini, bagaimana respon kita? Bapak Ibu, di momen Natal ini, apakah kita sudah sungguh-sungguh membuka hati kita untuk mengalami Sang Penebus yang telah datang bagi kita? Yesus lahir di kandang yang hina agar kita yang hina ini mendapatkan kelegaan di dalam Dia. Natal itu mengingatkan kita tentang kasih Tuhan, tentang kesetiaan Tuhan, kesetiaan Allah yang tak berkesudahan bagi setiap kita umat manusia. Itulah makna Natal sesungguhnya. Nah, saya tidak tahu Bapak Ibu hari ini kita sudah berapa kali mengikuti Natal. Kita sudah mungkin kalau kita umur 20, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, mungkin kita sudah lama. Tapi apakah sungguh-sungguh Kristus itu sudah lahir dalam hati kita? Tidak. Kristus yang sudah lahir dan bangkit bagi kita, yang menyelamatkan kita, apakah itu sudah lahir di hati kita? Bapak Ibu, jika hari ini Kristus itu belum lahir di hati kita, jika hari ini mengikuti Natal adalah sebuah rutinitas saja, kita perlu bertobat. Kita perlu bertobat hari ini. Bapak Ibu, pertanyaannya begini, kalau kita sudah memahami bahwa Kristus datang itu menyelamatkan kita, lalu pertanyaan begini, apa sih tujuannya? Tujuan dari keselamatan Tuhan itu apa? Gitu ya. Apakah tujuan dari keselamatan itu akhirnya saya bebas melakukan segala sesuatu? Saya dengan sesuka hati hidup menurut kehendakku. Apakah demikian? Ini Bapak Ibu. Di dalam ayat 74 itu menarik begini. Supaya kamu terlepas dari tangan musuh dan apa? Dapat beribadah kepadanya. Wow. Bapak Ibu, keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita, yang Tuhan sudah kerjakan kepada kita, supaya apa? Supaya kita itu bisa beribadah kepada Allah yang hidup. Supaya kita bisa beribadah kepada Allah yang hidup. Dan bagian ini merujuk kepada umat Israel yang dikeluarkan dari tanah Mesir, tanah perbudakan, di mana Allah itu menyelamatkan mereka, mengeluarkan mereka dari tanah perbudakan, agar mereka itu apa? Bisa menyembah, bisa beribadah kepada Allah yang hidup. Dan ini juga yang Allah kerjakan bagi kita. Keselamatan di dalam Yesus Kristus bukan membuat kita menjadi orang Kristen yang cuek kepada orang lain. Bukan menjadi orang Kristen yang sudah, karena saya sudah selamat, saya bebas melakukan segala sesuatu.
Tidak sama sekali. Tetapi tujuan dari keselamatan yang Allah berikan supaya kita itu bisa beribadah kepadanya. Bapak Ibu, menarik begini. Kalau kita baca, ada satu kata penghubung. Kata supaya. Betul ya? Supaya kita. Nah, ini menarik Bapak Ibu. Begini. Kata ini adalah kata yang menghubungkan antara peristiwa yang sebelumnya dan peristiwa yang setelah itu. Peristiwa sebelumnya apa? Bahwa manusia berdosa, Allah menyelamatkan. Oke. Tujuan dari keselamatan itu untuk apa? Yaitu supaya kita bisa beribadah kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu perhatikan baik-baik nih. Allah itu menyelamatkan kita, konsekuensi atau akibat dari keselamatan Allah, dari karya penebusan Allah, itu supaya kita itu bisa beribadah kepada Tuhan. Supaya kita itu bisa beribadah kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, jadi bukan kita beribadah kepada Tuhan supaya kita masuk surga ya. Ayo kita pergi beribadah kepada Tuhan supaya kita itu bisa masuk surga. Atau kita pergi beribadah kepada Tuhan supaya kita itu diselamatkan. Tidak demikian Bapak Ibu. Kita beribadah kepada Tuhan karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kita sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus. Kita sudah menerima keselamatan darinya. Jadi ibadah yang kita lakukan adalah respon kita kepada apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan. Ibadah adalah respon kita kepada karya besar Maha Agung Allah kepada kita di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu, setiap kita yang percaya kepada Tuhan, setiap kita yang telah ditebus, identitas kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan seharusnya beribadah kepada Tuhan. Seharusnya beribadah kepada Tuhan. Nah, jika kita memahami hal ini, bahwa kita diselamatkan untuk beribadah kepada Tuhan. Jika kita memahami ini, maka pusat ibadah kita itu bukan kepada kepuasan saya, bukan kepada diri saya, atau pusatnya itu bukan kepada apa yang saya dapat di dalam ibadah, di dalam puji-pujian. Kalau saya datang musiknya kalau tidak bagus, ya sudah, saya tidak mau ibadah deh. Saya datang kalau pengkhotbahnya tidak bagus, saya jangan datang deh. Tidak Bapak Ibu. Tidak demikian, tapi ibadah itu berbicara tentang apa? Bagaimana Kristus yang dimuliakan lewat pujian dan penyembahan kita. Jadi Bapak Ibu, pada saat kita datang pada pagi hari ini, bukan supaya kita itu mendapat berkat Tuhan, tidak. Berkat Tuhan lewat firman Tuhan, oke, betul. Saya percaya bahwa ketika kita datang, kita pulang, kita akan bawa firman Tuhan, kita akan bawa kebenaran firman Tuhan yang mengubah hidup kita. Itu betul, itu berkat Tuhan. Yang berkat Tuhan yang saya maksudkan yaitu tentang materi dan lain-lain. Tidak demikian Bapak Ibu. Bapak Ibu, saudaraku, pemahaman ini akan menolong kita untuk mengerti bahwa mengapa saya harus beribadah kepada tujuan. Alasan saya, tujuan saya, motivasi saya beribadah kepada Tuhan. Jika kita memahami bahwa saya beribadah kepada Tuhan karena saya sudah menerima keselamatan, sehingga saya harus beribadah kepada Tuhan, maka ini akan menolong kita memberikan sebuah pemahaman dan motivasi yang benar di dalam kita beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu, saudaraku, mungkin saat ini ya, atau di luar sana, ada orang berkata begini, saya beribadah supaya usaha saya diberkati. Saya beribadah supaya saya terhindar dari hal-hal yang tidak baik. Saya beribadah supaya saya mendapatkan keuntungan yang banyak. Saya beribadah supaya kita isi sendiri, apapun itu. Tapi Bapak Ibu, sebenarnya ibadah kepada Tuhan itu bukan supaya kita mendapatkan kebaikan Tuhan. Karena kita seharusnya sudah mendapatkan kebaikan Tuhan. Ibadah itu yaitu kita merayakan kebaikan Tuhan. Sekali lagi, ibadah itu bukan berbicara tentang kita supaya beribadah, supaya kita mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Ibadah itu karena kita sudah mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Kita sudah mendapatkan kebaikan dari Tuhan. Sehingga ibadah itu kita datang, kita merayakan kebaikan Tuhan. Ibadah itu bukan tempat kita untuk barter atau tukar tentang apa yang kita lakukan, penyembahan kita, persembahan kita, waktu, tenaga kita dengan kebaikan Tuhan. Tidak demikian. Ibadah adalah kita merayakan kebaikan Tuhan kepada kita. Fokus kita kepada salib Kristus yang menyelamatkan kita.
Bukan kepada, jadi fokus kita itu kepada salib Kristus yang menyelamatkan kita, bukan kepada apa yang saya dapat dari ibadah, berkat secara material yang saya dapat, tetapi bahwa ibadah itu berbicara mengenai kebaikan Tuhan yang saya rayakan setiap hari di dalam hidup saya dan setiap minggu di gereja Tuhan. Jadi hari ini kita datang Bapak Ibu, kalaupun apapun masalah pergumulanmu, datang saja kepada Tuhan. Merayakan kebaikan Tuhan, karena Tuhan sudah begitu baik. Tuhan sudah melakukan yang terbaik bagi kita. Ya, Bapak Ibu, dalam ibadah Tuhan itu fokus kita itu dalam ibadah berkat Tuhan itu bukan fokus, tetapi itu adalah bonus. Fokus kita itu harus kepada Tuhan. Nah, tapi sering yang terjadi yaitu sering yang terjadi begini. Kita itu sering kali mencari bukan kepada Tuhannya, tetapi kepada berkat-berkatnya. Dan itu merupakan motivasi yang salah. Tuhan itu hanya menjadi sebuah sarana atau alat untuk kita mendapatkan berkatnya. Dan itu kita perlu bertobat. Bahwa ketika saya datang kepada Tuhan, yang saya cari bukan berkat Tuhan, tapi yang saya cari yaitu pribadi Kristus. Sehingga Bapak Ibu, kalau kita dengar khotbah-khotbah, kita di dalam setiap khotbah-khotbah kita setiap lagu-lagu kita berusaha untuk menampilkan Kristus yang telah menyelamatkan kita. Kita bukan bicara kamu melakukan ini supaya Tuhan melakukan ini, kamu melakukan A supaya Tuhan melakukan B. Tidak. Tapi kita terus berbicara tentang Kristus yang sudah menyelamatkan kita, dan itu cukup bagi kita. Nah, itu cukup bagi kita. Nah, Bapak Ibu, di dalam perjalanan kita, ya, ketika kita beribadah kepada Tuhan, ibadah seperti apa? Kalau kita sudah memahami konsep ini, ibadah yang benar, kenapa kita harus beribadah, dan kita sudah mengerti ibadah yang benar, lalu ibadah seperti apa yang Allah inginkan? Yaitu ibadah yang bebas dari ketakutan. Di dalam ayat 74 itu dikatakan bahwa supaya kamu itu dapat beribadah kepadanya tanpa takut. Bapak Ibu, ibadah seperti apa yang Allah inginkan, yaitu ibadah yang bebas dari rasa takut. Nah, gini, Bapak Ibu, pernahkah kita itu mengalami sebuah ketakutan ketika kita itu mau datang ibadah, begitu? Misalnya ketika kita sudah siap-siap, terus kita mau datang ibadah, tiba-tiba ya kita bilang iblis itu menggunakan sebuah cara untuk menggelisahkan hati kita. Wah, kamu itu jangan ibadah lah, kamu kan orang berdosa, gitu ya. Kamu kemarin baru lakukan dosa loh, sekarang kamu pergi ibadah, munafik, gitu ya. Atau mungkin Bapak Ibu pernah kita yang melayani Tuhan, ya, kita yang melayani Tuhan, pernah tidak pada saat kita mau melayani itu kita rasa bahwa, aduh, kenapa saya ini ada suara yang datang kepada kita terus berkata, wah, kamu itu tidak layak melayani Tuhan, kamu adalah orang berdosa, kamu adalah orang yang tidak pantas, kamu tidak pantas melayani Tuhan. Atau mungkin pada saat pagi ini kita yang hadir, mungkin kita pernah mengalami hal demikian. Mungkin kita pernah mengalami hal demikian, bahwa kita mau beribadah, kita melayani Tuhan, tapi ada rasa yang timbul dalam hati kita tentang kamu percuma saja. Ada rasa tertuduh, ada rasa bersalah, dan rasa ketidaklayakan kepada kita untuk datang melayani Tuhan atau datang beribadah kepada Tuhan. Dan dikatakan, kamu itu berpura-pura dalam pelayanan. Stop melayani Tuhan, stop beribadah kepada Tuhan. Apakah pernah kita merasakan demikian? Bapak Ibu, satu kali saya beribadah di Persekutuan Diamond, ya. Di sana setiap hari Rabu kami ibadah begitu. Nah, kemarin waktu Natal ada seorang ibu yang datang kepada saya. Dia bilang begini, Pak Nabas, saya itu paling takut disuruh kalau melayani Tuhan. Jadi saya bilang, kenapa kamu takut? Ini seorang ibu. Terus dia bilang begini, kalau saya mau melayani Tuhan, 1 bulan sebelumnya itu saya sudah persiapkan. Saya sudah berdoa dan berpuasa. Gunanya untuk apa? Supaya saya layak di hadapan Tuhan. Oke, saya setuju. Tentang doa, tentang puasa, saya setuju. Lalu saya tanya, lalu bagaimana? Jadi kalau pada saat mau beribadah pun, kalau misalnya saya rasa bahwa saya belum layak, saya minta Tuhan kasih tanda supaya saya tidak melayani Tuhan. Terus saya tanya, wow, luar biasa.
Ini orang sangat-sangat luar biasa. Saya kayaknya selama ngobrol sama hamba Tuhan ya, saya belum dapat orang seperti ini gitu. Nah lalu saya tanya, terus jadi bagaimana sekarang kamu sudah melayani Tuhan? Lalu dia jawab apa? Karena itu sampai sekarang saya tidak mau melayani Tuhan karena saya tidak layak. Oh my God. Bapak ibu saudaraku, gini, kelayakan itu bukan tergantung dari apa yang kita lakukan, tidak. Kelayakan itu bukan karena saya berdoa banyak, berpuasa banyak sehingga saya itu layak hadapan Tuhan, tidak. Kelayakan itu karena Allah yang melayakkan kita. Kristuslah yang melayakkan kita sehingga kita itu layak melayani Tuhan. Karena itu hari ini Bapak Ibu, siapapun kita, Tuhan bisa pakai kita. Tuhanlah yang melayakkan kita. Permisi tanya, siapa di sini yang layak melayani Tuhan? Bukankah kita semua ini adalah orang yang berdosa? Kita semua tidak layak melayani Tuhan, tapi kita dilayakkan untuk melayani Tuhan. Ini poinnya Bapak Ibu. Kita dilayakkan untuk melayani Tuhan. Melalui apa? Melalui kematian Kristus. Kristus melayakkan kita. Sehingga hari ini Bapak Ibu, siapapun kita bisa melayani Tuhan. Siapapun kita itu bisa datang kepada Tuhan. Bukan karena kita bisa, bukan karena kita mampu, tapi karena Tuhan sudah menebus kita. Tuhanlah yang melayakkan kita. Tuhanlah yang memampukan kita di dalam diri Yesus Kristus. Sehingga hari ini siapapun kita, Tuhan bisa memakai kita. Dan jangan takut Bapak Ibu, jangan takut melayani Tuhan. Jangan takut kita beribadah kepada Tuhan. Karena Tuhan itu datang bukan untuk orang-orang yang benar. Tuhan datang untuk kita yang berdosa. Dan kita adalah orang yang berdosa. Hari ini apa yang menjadi ketakutan-ketakutan kita? Apa yang menjadi, yang menghalangi kita untuk datang beribadah kepada Tuhan? Yang menghalangi kita untuk melayani Tuhan? Coba kita melihat dalam diri kita. Apa sih yang menjadi penghalang? Natal itu berbicara mengenai Allah yang hadir ke dalam dunia agar kita bisa beribadah tanpa rasa takut. Bapak Ibu saudaraku, hal yang kedua, ini poin yang terakhir saya. Kenapa Allah menyelamatkan kita? Ibadah seperti apa yang Allah mau? Yaitu beribadah di dalam kekudusan dan kebenaran. Bapak Ibu, kekudusan dan kebenaran adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan di dalam ibadah kita. Seperti dua sisi mata uang. Allah yang kudus dan kita harus menyembahnya di dalam kekudusan dan kebenaran. Bukan di dalam gereja saja, tetapi dikatakan apa? Seumur hidup kita. Ayat 75. Seumur hidup kita harus melayani Dia. Kita harus datang kepada Dia. Karena Dia adalah Allah yang kudus dan Allah yang benar. Bapak Ibu, pertanyaan begini, tapi bagaimana kita bisa menyembah Allah dengan kekudusan dan kebenaran? Kita manusia yang lemah, kita manusia yang terbatas, kita sering jatuh ke dalam dosa, pikiran yang kotor, hati yang jahat. Bagaimana mungkin saya bisa menghampiri Allah yang kudus, Allah yang benar? Ibrani 9 itu berkata gini, Allah itu mempersembahkan dirinya sendiri bagi kita sebagai kurban yang tak bercacat. Supaya apa? Supaya kita itu bisa beribadah kepada Allah yang hidup. Bapak Ibu, inilah kabar baik bagi kita semua. Kegagalan kita, dosa kita, kesalahan kita ditimpakan kepada Yesus Kristus. Kristus menanggung segala kegagalan kita. Sehingga seharusnya kita yang disalibkan karena kegagalan, kelicikan, kekotoran hati kita. Seluruh kegagalan kita itu ditanggung di dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus sebagai kurban, Dia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai kurban yang tak bercacat. Agar apa? Agar kita yang cacat karena dosa, kita yang cacat karena perbuatan jahat kita, itu bisa menikmati persekutuan dengannya. Kita bisa beribadah kepadanya, kepada Allah yang hidup. Kristus bayar semua kegagalan kita. Dan inilah kasih yang tidak ternilai. Inilah kasih yang tak ternilai dari Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus Kristus menjadi kurban sejati, memberikan dirinya menjadi kurban penebusan agar kita semua itu dapat menyembah Tuhan dengan benar, beribadah dengan hati yang sudah dipulihkan.
dengan hati yang sudah dipulihkan. Ya Bapak Ibu, dengan demikian kita bisa saja demikian hari ini kita bisa menikmati kehadiran Tuhan. Bukan hanya menikmati kehadiran Tuhan, tapi kita itu di dalam ibadah itu kita bisa menikmati Tuhan. Bukan hanya dalam ibadah di gereja saja, tapi dalam seluruh kehidupan kita. Dimanapun kita berada, kita bisa menikmati Tuhan itu seumur hidup kita. Bapak Ibu Saudaraku, karena itu, karena Injil, kita yang dahulu terpisah oleh Allah karena dosa, sekarang kita bisa menikmati segala kepenuhan di dalam Yesus Kristus. Allah yang maha mulia rela menjadi terhina agar kita yang hina bisa menikmati hidup yang kekal bersama-sama dengannya. Allah yang maha benar itu rela disalahkan, disiksa, bahkan disalibkan agar kita yang salah dan berdosa mendapat kekekalan di dalamnya. Karena Injil Kristus, Bapak Ibu, ibadah kita itu bukan sebuah rutinitas belaka, tapi ibadah kita adalah merayakan kasih Kristus yang telah menyelamatkan kita. Karena Injil, kita bisa datang kepada Allah dimanapun, kapanpun, dan di dalam kondisi apapun, dengan hati yang penuh dengan limpah syukur kepada Tuhan. Inilah kabar baik untuk kita. Inilah Injil untuk kita, Bapak Ibu. Dan kiranya Bapak Ibu, di momen Natal ini kita semakin diteguhkan di dalam Yesus Kristus yang telah datang, yang telah lahir bagi kita semua. Dia yang telah lahir bagi kita, Dia yang telah mati dan bangkit memberikan pengharapan bagi kita. Inilah pengharapan di dalam Kristus, pengharapan yang kekal, pengharapan yang memberikan kita kepastian. Jika hari ini Bapak Ibu, kita yang hadir pada saat ini, mungkin kita yang masih ragu-ragu, siapa sih Tuhan yang sudah lahir untuk kita? Saya rindu Bapak Ibu, arahkan hati kita untuk sungguh-sungguh percaya kepada Sang Penebus kita, Sang Penyelamat kita, Yesus Kristus yang telah datang bagi kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa.